Salam, firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Saudara, bagian ini saya beri judul Tragedi Lembah Akor. Ketika kita membaca dan melihat kisah ini, sewaktu bangsa Israel menyerang kota Yeriko, mereka memakai cara sesuai dengan petunjuk Allah. Maka Allah menyerahkan kota itu kepada mereka sehingga dengan mudah mereka merebutnya. Mereka lalu melanjutkan kemenangan ini, lalu menyerang kota Ai. Tetapi ada seorang yang melanggar perintah Allah. Dia mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk dipunahkan sewaktu merebut Yeriko. Maka Allah murka terhadap mereka. Allah tidak lagi menyertai sewaktu mereka menyerang orang Ai. Akibatnya 3.000 orang yang dikirim untuk menyerang Ai itu kalah dan melarikan diri dari depan orang-orang Ai. Dan 36 orang tewas dari antara mereka. Bangsa Israel yang semangatnya melambung setelah mengalahkan Yeriko, sekarang kalah melawan Ai. Iman mereka runtuh, mereka menjadi bingung. Yosua kemudian bertanya kepada Allah, mengapa mereka bisa mengalami tragedi ini? Allah memberitahu dia bahwa ada satu orang yang melanggar perintahnya dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Itulah sebabnya mereka mengalami kekalahan. Hanyalah dengan memusnahkan barang-barang yang dikhususkan itu Allah berkenan menyertai mereka. Yosua akhirnya mendapati Akan dari Bani Yehuda yang melakukan dosa itu. Yosua berkata di ayat 25, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Maka rakyat membawa Akan ke lembah Akor dan melempari dia dengan batu hingga mati. Barang-barang yang dikhususkan itu juga dibakar dengan api. Lalu surutlah murka Allah yang menyala-nyala. Saudara, lembah Akor yang tadinya adalah tenang dan permai karena dosa Akan berubah menjadi tempat penguburan Akan. Karena itu lembah itu dinamai lembah Akor yang berarti menyusahkan. Tetapi di kemudian hari Allah melalui Nabi Hosea memberitahu umat Israel, bila mereka bertobat dan membuang dosa, Allah akan membuat lembah Akor itu menjadi pintu pengharapan. Hosea pasal 2 ayat 15. Ternyata perubahan dari lembah menyusahkan menjadi pintu pengharapan hanya satu langkah, yaitu rela bertobat dan membuang dosa di depan Tuhan. Akan karena tamak mengambil barang yang dilarang oleh Allah sehingga membuat seluruh umat Israel susah, tidak dapat merebut kota Ai. Hal ini juga mempengaruhi iman mereka untuk masuk ke negeri Kanaan. Kejadian sejarah ini memperingatkan kita agar dalam segala hal kita harus taat pada perintah Allah. Terlebih dalam melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, janganlah kita membiarkan pendapat kita, pikiran kita, kepentingan pribadi, dan keinginan daging kita mempengaruhinya. Mari kita taat dan tidak kompromi sedikit pun dengan kejahatan, dengan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan, dari apa yang melanggar perintah Tuhan. Belajar dari pelanggaran yang dilakukan Akan dalam kisah Yosua pasal 7 ini, dosa pribadi tapi berdampak menyeluruh pada bangsa Israel. Jaga kekudusan hidup kita masing-masing. Taatlah kepada perintah Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan dalam pergumulan. Baik pergumulan pribadi, keluarga, gereja, bahkan bangsa kita. Sebab Tuhanlah sumber kemenangan kita. Di ayat 26, kita melihat di sana bahwa murka Tuhan itu surut ketika Akan dihukum atas pelanggarannya. Saudara, murka Tuhan surut hanya ketika ada hukuman atas dosa. Nah, Yesus telah menanggung hukuman kita sehingga kita bisa menang atas musuh, yaitu iblis dan neraka. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus taat dan hidup kudus untuk mengalami kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan memampukan kami menjalani hidup kami, hari-hari kami dengan terus taat kepada Tuhan, menjaga kehidupan kami kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu dalam nama Yesus.
Amin.